panitia pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran diselenggarakan dengan keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam setiap proses penyelenggaraan pemilihan ini. Untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan di atas, tentu diperlukan kerjasama pengawasan antara media massa sebagai mitra Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran. Urgensi kegiatan refleksi pengawasan bersama media massa ini antara lain adalah sebagai upaya aktivitas pembelajaran berupa penilaian atau umpan balik yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran terkait hasil pengawasan pada Pilkada 2020 di Kabupaten Pangandaran. Sebagai upaya evaluasi harus dilakukan oleh pengawas pemilu di semua tingkatan, mulai serangkaian kegiatan penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kerjasama keterbukaan antar lembaga, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pemilihan, dan keterbukaan informasi publik melalui media massa. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah: 1. Memberikan masukan dari media massa terkait hasil pengawasan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran tahun 2020. 2. Sebagai upaya Bawaslu Kabupaten Pangandaran mendapat gambaran kinerja pengawasan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran tahun 2020 dari sudut pandang media massa. 3. Optimalisasi kerja-kerja pengawasan Bawaslu Kabupaten Pangandaran pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran tahun 2020. Kegiatan refleksi pengawasan bersama media massa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran tahun 2020 dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, tempat Pantai Indah Resort Pangandaran. Kegiatan refleksi pengawasan bersama media massa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran tahun 2020 dilaksanakan Kodai. Media massa adalah salah satu unsur yang cukup strategis, bagian dari mitra penyelenggara dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Pangandaran. Bagaimana apa yang sudah disampaikan oleh dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran terkait dengan tugas dalam proses pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 itu bisa tertransformasikan oleh media salah satunya. Tentunya media pun menjadi sebuah agent of change. Banyak lah ya. Sebenarnya media itu fungsinya itu sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kita menyikapi dan melaksanakan sesuai dengan tupoksi ataupun fungsi-fungsi sebagai jurnalis itu sendiri. Tentunya bagaimana jurnalis itu bisa menginformasikan secara utuh dan menyeluruh terhadap masyarakat, baik terkait dengan pemberitaan itu sendiri, dan juga bagaimana masyarakat bisa teredukasi atas berita yang disampaikan oleh jurnalis itu. Dan saya yakin jurnalis di Kabupaten Pangandaran sudah terbentuk dan sudah muncul hal-hal seperti itu. Nah, di samping itu juga tentunya ada beberapa hal juga mungkin yang perlu sekali menjadi sebuah masukan dari teman-teman sekalian buat kami kaitan dengan pandangan media terhadap Bawaslu selama dalam proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Pangandaran itu sendiri. Karena ini menjadi sebuah bahan evaluasi yang sangat berharga buat kami. Terus terang kami tidak alami dengan kritikan. Selagi itu sifatnya membangun, itu menjadi sebuah respon yang baik buat kami itu sendiri. Ya, seperti halnya diketahui sempat juga ada demonstrasi ya yang dilakukan oleh masyarakat kepada Bawaslu. Itu bagian dari hak-hak masyarakat dan tugas kami ya menerima hal itu, dan kami tidak anti kritik. Kami tidak alergi dengan kritikan. Selagi itu membantu, akan kami
tampung dan kami akomodir dan akan kami evaluasi bagaimana supaya Bawaslu Kabupaten Pangandaran lebih baik lagi ke depan. Ya. Tentunya hal-hal yang bersifat normatif sudah kami lakukan, baik dari sisi pencegahan, dari sisi pengawasan, dari sisi penanganan pelanggaran, sudah kami lakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang ada. Ya alhamdulillah, termasuk kemarin terakhir proses di Mahkamah Konstitusi, kami memberikan sebuah keterangan terhadap MK, kepada MK, keterangan terkait dengan apa yang telah kami lakukan, baik dari sisi pencegahan, pengawasan, dan juga penanganan pelanggaran. Dan alhamdulillah dalam hal ini MK berdasarkan keputusan kemarin pada tanggal 15 kalau nggak salah Februari, MK lebih dominan memperhatikan keputusannya terhadap apa yang sudah kami sampaikan dalam proses sidang MK itu sendiri. Kami sampaikan hasil pengawasan kami, hasil pencegahan kami terkait dengan khususnya terkait dengan materi-materi permohonan yang digugat ke MK. Kami sampaikan relevansinya. Ini kaitan dengan materi permohonan yang ini kami Bawaslu Kabupaten Pangandaran sudah melakukan. Tentunya berdasarkan bukti-bukti otentik, bukti-bukti yang ada, dan MK pun tidak melihat hanya dari satu sisi saja, misalkan keterangan tertulisnya saja, tapi berdasarkan bukti-bukti yang ada, apakah sesuai dengan bukti yang ada, apa yang sudah disampaikan dalam proses sidang tersebut. Nah, itu menjadi sebuah suatu hal yang cukup luar biasa dan sangat berharga buat kami. Ini pengalaman baru buat kami, dan itu bagian dari hak konstitusional masyarakat. Ketika ada ketidakpercayaan ataupun penasaran terkait dengan hal itu, ya MK ini adalah mahkamah tertinggi yang bisa dilakukan. Nah, ini sebuah dinamika politik yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Pangandaran tahun ini. Alhamdulillah kemarin KPU sudah menetapkan pada tanggal 17 ditetapkan calon terpilih, dan insya Allah tanggal 26 itu dilaksanakan pelantikan bupati terpilih. Sekalipun karena masa pandemi hari ini, maka dilakukan pelantikan menurut informasi melalui daring online, kecuali yang bersangkutan dilantik langsung ya. Auditor juga, calon juga. Kayaknya udah. Yang jelas itu mungkin perjalanan pengawasan kami dari awal, dari tahapan persiapan yang dilakukan oleh KPU, penyelenggaraan sampai kemarin pada penetapan. Tentunya masih banyak ataupun masih jauh dari kesempurnaan apa yang sudah kami lakukan. Sekalipun kami berupaya dan sudah melaksanakan secara optimal dan maksimal apa yang seharusnya kami lakukan, tugas-tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan ataupun mekanisme yang ada.